Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman maaf ya, aku pakai masker, aku duduk, pokoknya banyak lah yang perlu ku mintakan maaf ke teman-teman semua pada hari ini. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa lah, ya harus nggak apa-apa dong. Kan bulan puasa harus saling memaafkan. Teman-teman terima kasih dan selamat datang ya di acara kajian akbar Muslimah Az-Zahra. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga akhirnya setelah sekian lama kita bisa berkumpul secara langsung, secara offline di kajian Az-Zahra. Udah pada kangen belum? Biasanya kan cuma nonton live, join Zoom. Kalau sekarang kita bisa saling silaturahmi melihat cantiknya teman-teman kita. Gemas. Nah, agenda kita hari ini akan dimulai dengan pembacaan doa, pembacaan tilawah dan sari tilawah, sambutan ketua panitia, sharing time, sesi tanya jawab, pembagian door prize, foto bersama. Sebelum memulai agenda kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Agenda selanjutnya adalah pembacaan tilawah dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh saudari Waode Saktifa. Kepada saudari Iva, kami persilahkan. Masih ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membawa mushaf mungkin bisa sambil melihat juga ya, biar kita sama-sama membaca surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu fi warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, terima kasih Mbak Iva. Agenda selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia kita, Mbak Anissa Putri. Kepada Mbak Anissa, dipersilahkan. Oh iya,
Terima kasih Mbak Rani atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga di kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang benar. Yang kami hormati Ustazah Lulung dan Mbak Donita selaku pemateri pada kajian hari ini, dan yang kami hormati seluruh peserta kajian yang sudah bersedia datang di dalam ruangan ini, dan yang kami banggakan seluruh panitia yang telah berusaha sebaik-baiknya untuk dapat menyelenggarakan kajian akbar ini. Di kesempatan yang baik ini, patut kita syukuri bahwa kali ini kita dapat mengadakan kajian secara offline, di mana selama 2 tahun ke belakang, kita hanya dapat mengadakan kajian ini secara online. Tentunya memang euforianya berbeda ya, dengan kajian offline dan online. Namun, semoga materi yang nanti akan disampaikan oleh pembicara dapat terdeliver dengan baik dan dapat kita terima. Dan tentunya semoga kita semua bisa lebih semangat lagi untuk mengadakan kajian akbar ini. Untuk tema hari ini sesuai dengan bulan suci Ramadan, yaitu meraih cintanya dalam dekapan Ramadan. Semoga semua yang ada di ruangan ini dapat meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita upayakan di hari ini dapat dicatat oleh Allah sebagai amalan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya teman-teman, kita relayout dulu. Aku agak tebal jadi pantang kedinginan. Ini kenapa ada kabel ya? Cek. Supaya kita lebih afdol ngelihat semuanya dapat jelas gitu. Terus biar teman-teman gak kedinginan, biar saya aja yang kedinginan ya. Ini dingin banget bener nih, ini kaki kayak udah mau beku. Oke teman-teman, kita akan masuk ke agenda utama hari ini. Oh iya, belum terima kasih tadi, terima kasih Mbak Anissa buat sambutannya. Nah, kita akan masukin agenda utama yaitu kajian akbar Muslimah Az-Zahra. Kali ini dengan tema meraih cintanya dalam dekapan Ramadan. Romantis sekali. Romantis dalam konteks hubungan kita sama Yang Maha Kuasa ya teman-teman. Nah, kita hari ini udah kedatangan bintang tamu yang spesial yang lagi-lagi agak mirip sama aku secara look ya. Jadi teman-teman tidak boleh protes. Namanya Noni Anissah Ramadhani. Lahirnya sama-sama Ramadan lagi sama kayak aku. Iya kan? Iya, terus bedanya cuma beberapa hari tanggal lahirnya sama aku. Biasa teman-teman kenal dengan Mbak Donita atau Kakak Donita. Beliau lahir di Bandung tanggal 14 Februari tahun 1989 dan merupakan istri, nggak apa-apa Mbak, dingin enak kok. Merupakan istri dari presenter terkenal yaitu Mas Adi Nugroho, memiliki 2 orang anak bernama Ataris Alfariski Swarga Nugroho dan Parvais Fazerel Sakwil Nugroho. Kita sering lihat beliau di photoshoot, sinetron, iklan, film, dan beliau juga merupakan presenter, model video klip, dan sering mengisi talk show. Gak usah berlama-lama, aku panggil ya Kakak Donita, sisterku. Silahkan.
Muat nggak kak? Iya. Muat nggak ya? Makanya dibawa aja ya men. Jangan. Iya, taruhkan sini aja. Iya, boleh. Nah, supaya komplit di depan ada 3 wanita menggemaskan. Ini ada Ustazah Lulung. Yeay. Assalamualaikum Ustazah. Ketemu lagi kita. Aku bacain sedikit ya profil Ustazah Lulung. Ustazah Lulung Mumtazah, seorang dai dan penceramah. Teman-teman follow dong Instagramnya Ustazah Lulung di @lulungmanis. Nah, temannya Rani Imut. FB-nya Lulung Mumtazah dan YouTube-nya Lulung Manis Official. Beliau adalah seorang pendiri Rumah Singgah Salsabila dan sahabat Lulung Manis Community, pengisi program TV Assalamualaikum Cinta di MNC TV, pengisi program TV Islam Itu Indah, Cahaya Hati, Sabdamu, dan pembicara dalam talk show nasional dan internasional, dan merupakan pemain film hijab. Ntar aku mau tonton asik. Jadi di follow ya teman-teman. Kita applause dulu yuk buat kedua pembicara kita hari ini. Nah, oke, aku duduk ya. Kita mulai dari sesinya Kakak Donita dulu boleh ya Ustazah? Benar. Nggak ada yang tua Ustazah. Benar, sebentar ya. Halo Kakak Donita, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ini kayaknya 100% puasa soalnya lemes semua jawabnya ya. Tuh jawabnya tuh yang bergembira gitu loh. Gimana kabarnya, sehat? Masya Allah, aku juga alhamdulillah sehat. Kakak Donita lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini nih? Akhir-akhir ini sebenarnya semenjak pandemi tuh lumayan membatasi karena kan di rumah ada anak kecil ya. Cuman masih tetap beraktivitas, cuman yang sekiranya prokesnya masih bisa aman gitu. Jadi semenjak punya anak pun semua aktivitasnya itu pokoknya yang bisa menyesuaikan sama bagi tugas karena kan zaman dulu kan bisa ya syuting sampai malam sampai pagi nggak pulang gitu. Kalau sekarang kan nggak mungkin, nanti kalau misalkan syutingnya sampai pagi nggak pulang-pulang, nyampe rumah dipanggil tante di rumah. Bener. Sama anak udah nggak kenal kan. Jadi sekarang yang nomor satu pasti anak dulu lah gitu. Jadi menerima pekerjaan yang bisa menyesuaikan sama anak-anak lah gitu. Alhamdulillah. Kalau suami sama anak apa kabar? Wih, udah kayak kerabat dekat nih nanya kabar suami dan anak gimana, pada sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah sehat dan alhamdulillah tahun ini yang besar Svarga udah mulai ikut puasa juga kan gitu. Udah, jadi kita kalau misalkan sahur udah sama-sama gitu. Alhamdulillah sih, Masya Allah, ini pengalaman yang Masya Allah nikmat banget sih buat aku gitu. Udah sekolah tatap muka atau masih online nih? Kebetulan ibunya masih deg-degan. Jadi anak-anak masih sekolah tatap muka. Insya Allah mudah-mudahan ini setelah lewat inilah mudah-mudahan ya bisa sekolah tatap muka juga, kasihan ya. Iya, biar ketemu teman-temannya main. Iya. Punya pengalaman kayak kita dulu ya pas sekolah, enak kan sekolah tatap muka tuh gitu. Nah, sebelum kita masuk tema tentang Ramadan, boleh nggak sih Kakak Donita cerita nih perjalanan hijrahnya sampai menjadi Kak Donita yang sekarang tuh gimana sih? Teman-teman pasti pengen denger dan siapa tahu kita bisa dapat intisari dan bisa dapat pelajaran dari ceritanya Kakak Donita. Aduh, Masya Allah banget deh ya. Aku tuh baru tahu yang namanya ini ya namanya nikmat dipeluk sama Allah gitu. Jadi mungkin beberapa di sini yang tahu, yang ngikutin aku zaman dulu, termasuk teman-teman deket, termasuk saudara-saudara, nggak nyangka aku bisa menutup ya walaupun masih belajar ya, bisa belajar untuk menutup aurat. Karena zaman dulu ya kemana-mana kan istilah kata kalau nggak pakai rok pendek kayaknya nggak hits gitu. Sempat bahkan ditawarin ada satu brand gitu nanya, Don ada rencana buat berhijab nggak sih gitu. Soalnya kita memang mau retargeting, target kita tuh pengennya mengejar yang pakai hijab gitu. Terus udah gitu dengan sompralnya saat itu, ya ampun gak lihat apa gue masih bertank top, ya berhijab gitu ngomongnya. Jadi kalau ditanya soal itu tuh kayaknya kayak masih jauh banget gitu.
Pas begitu suami itu nggak pernah maksa ya, tapi dia tuh selalu suka mengingatkan. Dia cuman bilang kayak gini, ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang benar. Kamu tidak boleh membenarkan, menyalahkan yang benar. Kalau kamu belum mampu, ya kamu akuin itu benar, itu baik, tapi kamu belum bisa. Jadi nanti suatu saat nanti kalau misalkan sampai aku dipanggil sama Allah dan kamu masih belum berhijab gitu, aku bisa bilang sama Allah kalau sebenarnya aku sudah pernah bilang, tapi kamu belum bisa menerimanya. Jadi aku cuman bisa mendoakan mudah-mudahan Allah kirimkan hidayah itu dengan cara selembut-lembutnya, yang tidak memberatkan, yang tidak, kan maksudnya ada ya yang pengalamannya tuh dia berhijab, dia disadarkan adanya celaka, adanya sakit atau kenapa gitu kejadian ini. Kalau aku tuh Masya Allahnya cuman dikasih mimpi. Di mimpi aku itu anak aku nangis-nangis terus bilang, mama aku sakit, lo kamu kenapa gitu. Aku dipukul sama siapa? Dipukul sama Allah. Kok dipukul sama Allah? Iya, makanya mama pakai kudung. Kalau mama nggak pakai kudung, aku dipukul sama Allah. Masya Allah. Karena satu helai rambut mama itu kan satu cambukan untuk aku, untuk Popa, untuk laki-laki yang istilah kata ayahku gitu. Kalau cerita kayak gini suka pengen nangis. Pokoknya ayah, saudara laki-laki gitu Iya, ya maksudnya. saudara laki-laki semua kan menanggung itu semua gitu. Saat itu kebangun kan waktu itu kita pisah kamar karena aku sibuk nyusuin yang kecil, jadi dia tidur sama susternya supaya kalau misalkan yang kecil bangun dia nggak ikut bangun gitu. Aku pelukin, aku ciumin sampai suster aku nanya gitu, susternya anak aku nanya, loh kenapa Bu, ada apa gitu. Terus udah gitu aku bilang enggak apa-apa gitu. Pagi-pagi yang pertama kali aku lakuin adalah aku WhatsApp manajer aku, cuman bilang, Mbak aku mau pakai kerudung. Jadi segala macam kontrak, perpanjangan kontrak yang pakai kerudung jangan dilanjutin gitu. Terus udah gitu tadinya mau saat itu juga, tapi karena masih ada kontrak kan, jadi menunggu. Alhamdulillah tahun 2019 bulan puasa, hari pertama puasa, alhamdulillah aku pakai kerudung. Jadi 2019 saat itu tuh pertama kali kita pergi ke mall, terus deh gitu suami aku bingung karena aku pakai kerudung gitu, walaupun dengan baju seadanya. Bilang tuh mau pakai nggak kerudung. pakai bilang istilah kata aku pakai baju seadanya, celana jeans masih ketat karena kan nggak punya ya gitu, baju juga masih seadanya, tangan panjang biasa, kerudung juga yang istilah kata aku cuman punya 2 itu aja gitu. Terus udah gitu pergi ke mall, dia cuma narik gitu ya, dia cuma bilang gini, ini kamu kalau ada yang lihat begini, kamu beneran mau pakai kerudung? Insya Allah enggak, karena gini, di saat kamu pakai, dan maksudnya aku bukannya takut gimana, tapi kalau kamu belum yakin mending nggak usah, karena orang itu akan berpandangan di saat kamu memutuskan pakai kerudung, kamu harus melanjutkan itu gitu loh, karena akan jadi aneh kalau kamu nanti buka pakai gitu. Insya Allah kok gitu. Dia cuman bilang Masya Allah, Allah benar-benar terima doa aku untuk memberikan hidayah semudah-mudahnya, tanpa kesusahan, tanpa kesakitan buat kamu dibukakan hidayah untuk mau menutup aurat kamu. Jadi saat itu aku juga nyadar kayak ya Allah, Masya Allah, Allah baik banget sama aku, nggak dikasih kesusahan apa-apa, dimudahkan. Dan istilah kata baju aku yang cuman beberapa lembar itu ya berdatangan aja gitu, nggak tahu kenapa sampai akhirnya aku punya berlemari-lemari sampai banyak banget dan nggak ada yang beli. Masya Allah, Allah bener-bener cukupkan rezeki aku, nggak ada tuh yang namanya iya takut kekurangan, ya takut apa. Masya Allah, tawaran kerjaan ada aja. Beberapa brand yang istilah kata di saat aku memutuskan buat pakai kerudung, mereka tetap mau gitu terima aku dengan keadaan aku gitu. Dari situ aku belajar kalau yang namanya sebenarnya apapun yang aku takutkan gitu ya, itu tuh masalah waktu. Walaupun beberapa temen aku selalu bilang yang namanya hidayah itu dijemput, jangan ditunggu, karena yang namanya hati itu selalu ada pembenaran gitu. Nggak apa-apa. Zaman dulu aku selalu bilang, aku pengen hijabin hati aku dulu aja, mau dihijabin kayak apa sih gitu. Itu tuh masalah. Kayak dulu tuh aku tuh yang aku takutin ya, di saat aku pakai kerudung, orang
menuntut aku untuk tampil sempurna, menjadi muslimah yang baik, yang tidak punya celah gitu. Ada temen aku bilang, itu dua hal yang berbeda. Masalah akhlak itu masalah manusianya, tapi masalah aurat itu kewajiban kita untuk menutup gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu. Bukan halnya dengan kamu pakai kerudung kamu harus udah selalu benar, enggak, semuanya juga berproses. Dari situ sih aku lumayan untuk oh ya deh gitu, coba deh gitu. Akhirnya ya sampai sekarang ya, walaupun sekarang juga masih banyak belajar gitu. Pernah nggak sih Kakak Donita mengalami kegoyahan hati dari pertama kali berhijab, terus kayak ada momen-momen duh berat banget nih, kayak hijab ini jadi memberatkan gue, jadi kayak pengen balik ke Donita yang dulu. Pernah nggak mengalami momen seperti itu? Kan perjalanan hijab orang nggak semuanya mulus ya sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi ya, dulu awal-awal ya aku tuh nggak pernah mau ngaca, karena dulu kan istilah kata aku tuh kemana-mana kayak rambutnya di blow apa gitu. Aku ngerasa kayak sampai bilang sama mama gini, mah kenapa sih aku tuh kalau ngelihat aku pakai kerudung aku kayak tuyul nggak punya rambut gitu. Karena kan biasa kan rambut terurai gitu kan. Terus deh gitu mama bilang, makanya jangan ngaca, setannya di situ gitu. Mama bilang gitu, jangan ngaca, udah biarin, nanti juga terbiasa kok. Itu bukan sesuatu yang berat kalau udah terbiasa. Sama kayak puasa hari pertama lemes, kedua, ketiga lama-kelamaan biasa aja, karena itu cuman memindahkan jam makan aja. Sama kayak pakai kerudung pun hanya memindahkan cara kamu berpakaian gitu. Jadi saat itu tuh mama ngasih apa ya, ngasih semangatnya bukan dengan kayak, aku tuh emang nggak bisa dikerasin gitu dengan kayak astagfirullahaladzim apa gitu, yang kayak gitu aku tuh nggak bisa kayak gituin. Jadi justru malah dirangkul sama mama bilang, makanya itu tuh setannya di situ, nggak usah ngaca. Jadi mama tuh bantuin aku, nih kita kumpulin baju yang emang sekiranya udah nggak bisa dipakai. Saat itu 4 lemari aku kasih semua. Kata mama, aku bilang kan, mah kata mama gini, mah tapi kan ini masih ada yang bisa aku pakai sebenarnya gitu. Mama bilang kayak gini, nanti dari mulai pakai begitu nanti kepengen lagi. Udah sekarang nanti kalau misalkan mau beli baju untuk di rumah kan masih pakai baju biasa lah gitu ya. Nanti beli lagi aja, insya Allah ada rezekinya. Gitu. Jadi saat itu bener-bener dilepasin lah gitu, supaya nggak ada setan-setan yang iya nggak ada yang kayak kepengen, oh iya pengen deh Dulu gitu. pakai baju ini lucu deh Gitu. Aduh kangen gitu yang kayak gitu. Dan sekarang kan sebenarnya yang namanya fashion hijab itu udah maju banget ya, jadi kita tuh nggak mesti kelihatan jelek gitu. Bahkan istilah kata hijab itu udah kayak lifestyle menurut aku. Semua orang berhijab sekarang kayak yang nggak ada yang aneh. Kalau dulu kan kayaknya ih apa sih pakai hijab gitu, kayak dulu tuh kayaknya aduh apa sih so suci deh apa gitu. Kalau sekarang banyak, kalau dulu tuh kayak kampungan kalau dulu gitu kan kayaknya satu step di belakang dari kata fashionable gitu. Nah kalau sekarang kan nggak begitu. Iya. Udah banyak juga brand-brand yang istilah kata Masya Allah memfasilitasi kita perempuan bisa tetap cantik tapi dengan menutup aurat gitu. Oke. Nah tadi kan Mbak Donita cerita kalau pertama kali itu di Ramadan ya. Apakah itu jadi Ramadan paling berkesan hingga detik ini? Atau ada nggak sih Ramadan yang jauh lebih berkesan? Kita pengen denger nih ceritanya Ramadan yang berkesan buat Mbak Donita tuh gimana? Mungkin Ramadan tahun ini dan Ramadan saat itu ya. Kalau tahun ini karena anak aku udah mulai puasa nih. Tadi aku ceritanya sama Mami. Jadi Masya Allahnya Sfarga dibangunin nggak rewel. Jadi kalau dia ngantuk dia bisa tuh ambil air gitu ya. Dia taruh di mangkok. Matanya dikucek-kucek terus gitu biar ini. Terus udah gitu. Kalau misalkan kita namanya ibu kan kadang suka kasihan dia, kita bilang, Mas kalau mau tidur abis makan gak apa-apa tidur aja, gak usah ikut sholat subuh. Dia bilang, enggak mama, aku mau ngumpulin tiket ke surga. Jadi dia kan ngaji, guru ngajinya bilang, kan dia ada alergi gak bisa makan permen gitu kan. Ya nih Kak Teti, aku kalau tiap kali makan permen tenggorokan aku suka radang. Nah makanya Mas Farga harus pergi ke surga. Kalau di surga itu Mas Farga bisa makan apapun yang Mas Farga mau coklat, mau permen, tanpa ada sakit, tanpa ada apa. Jadi Mas Farga harus kumpulin tiket buat pergi ke surga. Caranya bisa dengan mengaji, bersedekah, baik sama orang, terus udah gitu puasa, sholat. Jadi dia semangat ngumpulin tiket buat ke surganya. Masya Allah sih. Jadi
tahun ini tahun yang alhamdulillah nikmat banget buat aku dan suami. Dan tahun 2009 tahun aku pertama kali pakai kerudung juga jadi Ramadan yang nggak terlupakan sih buat aku. Berarti gitu. 2 tahun ini, terutama tahun ini masih dengan nuansa pandemi juga Iya. kan. Jadi challenge-nya agak berkali lipat lah dari yang dulu-dulu. Nah, dengan Swarga sekarang udah mulai puasa, terus kan berarti dibanding tahun lalu kegiatannya bertambah ya Kakak Donita. Nah, boleh diceritain nggak sih di tahun ini kegiatan Kak Donita tuh apa aja gitu yang kira-kira menyeimbangkan antara ibadah, terus perannya segala macam gitu. Sebenarnya aku tuh selalu kalau misalkan menerima pekerjaan yang emang bisa nyesuaiin sama jadwal aku, misalkan kayak ada tawarannya untuk sahur, rata-rata aku nggak terima karena gimana pun juga aku punya tanggung jawab kan, ada anak, ada suami yang harus kita temenin gitu. Jadi menyeimbangkan itulah, ditambah lagi pandemi gini, aku juga pilih-pilih kerjaan gitu. Kalau misalkan sekiranya wah kayaknya nggak aman nih, prokesnya nggak aman, biasanya aku nggak terima gitu. Jadi Ramadan tahun ini mengajarkan anak untuk, kalau dulu kan kita waktu kecil kalau mau terawih kita ajak gitu ya, seneng banget gitu, pergi ke masjid sama-sama. Kalau sekarang kan mau nggak mau karena saya juga belum berani gitu, kita ngajarin di rumah gitu. Jadi challenge-nya lebih ke mengajarkan sesuatu, semuanya istilah kata kita di rumah tuh udah jadi ibu iya, koki iya, guru iya gitu. Jadi lumayan ini sih gitu, lumayan challenging. Iya, lumayan gitu. Oke. Nah, itu kan tadi kalau ke anak, lo ke suami nih ada request khusus nggak yang minta di-treat seperti apa gitu selama puasa, selama Ramadan? Apa suami lebih sering ngajak, ayo kita ibadah bareng, ngaji bareng, atau minta buka puasa apa gitu, ada nggak? Jadi suami aku itu Masya Allahnya, dia itu tahu mungkin ya, istri dan anaknya itu mesti dirangkul bukan dengan didikte atau disuruh gitu. Karena kita makin disuruh biasanya kalau yang dibilang, iya nggak sih, apa cuman aku doang? Kalau kita disuruh kita makin aduh males gitu, iya nggak? Setuju ya? Dan kalau misalkan kita dibilang jangan gitu, nggak boleh, itu kita penasaran kan? Kayak disuruh gitu. Nah, suami aku itu dia kalau misalkan apa-apa dia nggak pernah nyuruh. Jadi dia hanya mencontohkan. Lama-kelamaan kita malu gitu, misalkan abis selesai subuh itu kan dia biasanya memang tiap kali Ramadan itu dia ngejar hatam gitu kan. Jadi cuman dengar suara ngajinya pertama sekali diam biasa aja gitu. Lama-kelamaan kalau itu terjadi terus kita nggak ngikutin kayaknya malu hati gitu. Nah dia pun mencontohkan itu sama sama anaknya. Jadi kalau treat khusus suami minta apa tuh nggak ada, dia emang nggak pernah nuntut apa-apa sih, Masya Allah. Alhamdulillah banget ya Kakak Donita. Nah, tapi kalau di keluarganya Kak Donita sendiri ada tradisi khusus nggak sih yang dilakukan setiap tahun selama Ramadan? Setiap tahun selama Ramadan biasanya kita kirim-kirim hampers gitu ya buat keluarga. Kalau zaman dulu nggak pandemi tuh biasanya aku sama mama tuh kita berkolaborasi lah, bikin kue kering, terus kita kirim-kirim orang terdekat gitu. Terus paling itu sih, atau kalau enggak sekarang lebih ke biar anak-anak juga nggak bosen, nyiapin tajil bareng. Jadi mereka ikut walaupun berantakannya si Indonesia Raya gitu ya, berantakan nanti beresinnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting mereka happy. Terus gitu, aku juga Ramadan ini tuh lumayan mengajarkan mereka tentang kebersihan, kayak misalkan udah selesai makan atau apa gitu kan, Mbak di rumah susnya juga kan buka puasa. Di saat dia mau minta tolong apa, kita belajar untuk menghargai kayak aku mau ini. Kalau mau ambil sendiri, kalau enggak tunggu sampai Susya selesai buka puasa ya, kan kasihan seharian nggak makan gitu. Jadi kita juga mengajarkan mereka, bisa ngajarin mereka menghargai itu. Kalau misalkan hari-hari biasa kan kayak ya nanti aja Susnya atau apa gitu kan, masih bisa begitu. Kalau ini kita ngajarin mereka buat menghargai orang yang berpuasa gitu. Oke, nah ini balik lagi ke pertanyaan, kan sekarang Swarga mau puasa pertama ya.
itu kan pasti perjalanannya ngajarinnya nggak dari tahun ini aja kan, udah pasti dari tahun sebelumnya diperkenalkan terlebih dahulu. Di sini kan teman-teman banyak juga nih yang masih punya anak-anak kecil, boleh dibagiin tips nggak sih dari Kak Donita, gimana sih ngajarin anak untuk berpuasa, terus sama buat adeknya mulai ngenalinnya tuh gimana gitu. Kalau aku tuh biasanya setiap tahun ya, di saat mereka bangun ikutan sahur kita nggak larang gitu. Kita bilang ini namanya sahur. Di saat kita buka puasa kita bilang ini namanya buka puasa. Dan kalau misalkan di jam-jam puasa mereka nawarin kita makan gitu, kita bilang kita puasa. Akhirnya mereka nanya, puasa tuh apa sih? Puasa buat apa sih gitu. Kita bilang puasa itu setahun sekali, setiap bulan Ramadan kita nggak makan di siang hari. Nanti kalau misalkan maghrib kita buka puasa. Jadi kalau misalkan lagi bulan Ramadan gini, di saat Mas sama Ade kalau lagi makan, sebisa mungkin jangan di depan orang yang puasa. Nanti dia kepengen, nanti nangis gitu. Jadi dia tahu, oh iya, kalau puasa itu nggak makan nggak minum, aku juga nggak boleh makan minum depan orang sembarangan gitu. Jadi mengajarkannya dari yang hal sepele dulu gitu, simple. Nanti lama-kelamaan diajak pelan-pelan. Entah itu mau puasa setengah hari boleh, full juga alhamdulillah. Tapi nggak maksa. Kalau maksa nanti takutnya anaknya malah menolak. Tadi juga Mi bilang ya Mi, katanya emang lebih bagus jangan dipaksa. Karena kalau dipaksa nanti malah nurut di depan. Di belakang nanti nggak ngelanggar gitu katanya. Pencitraan. Nah, ini last question sebelum tanya jawab. Kan ini udah mau memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Kak Donita ada persiapan khusus nggak sih, sama persiapan menjelang Idul Fitri juga bagaimana nih Kak Donita? Kalau dulu lagi nggak pandemi, aku sama suami suka ikutan itikaf ke masjid gitu kan. Kalau sekarang sih kita lebih ke di rumah aja sih, itikaf di rumah. Terus udah gitu ngajarin anak kalau 10 hari 10. Nah, aku juga ngajarin anak itu bisa dengan cara-cara kayak kita kenalin misalkan entah itu kartun atau lagu. Kayak ada lagu kan kayak tentang malam Lailatul Qadar. Jadi dia tuh nungguin, iya lewat lagu, kayak dia nanya, ada lagunya kan gitu. Emang malam Lailatul Qadar itu kenapa kita mesti tunggu gitu? Karena itu malam yang terbaik gitu. Itu kita bisa apa aja. Jadi kita selalu bilang di malam terbaik itu Allah menurunkan berkahnya, kita bisa dapat pahala besar. Kalau pahala besar berarti tiketnya juga besar lagi, kumpulin untuk ke surganya besar lagi, bonus. Jadi anak kecil mungkin pakai bahasa yang gampang supaya mereka lebih semangat. Kalau aku lebih mengajarkan anak pakai cara yang cetek kayak gitu. Karena kan istilah kata mungkin ilmu aku juga kan nggak banyak gitu, nggak kayak orang-orang. Jadi yang aku paham, yang aku ini supaya anak juga lebih gampang aja sih nyerapnya. Oh gitu. Ya gitu pakai bahasa yang seini gitu, kayak bisa pendekatannya. Kalau aku lebih ke kayak misalkan ada kartun apa gitu, kita masukin pelan-pelan gitu, kayak misalkan marah gitu, itu marah tuh nanti bukan, jadi apa aja misalkan kayak marah gitu ya, iya kalau angry gitu nanti tiketnya diambil sedikit-sedikit sama Allah. Nanti kalau diambil sedikit-sedikit berkurang terus, sama kayak misalkan Svarga udah kumpulin koinnya diambil lagi nanti sama Allah. Kalau misalkan, jadi jelasinnya tuh bener-bener yang ringan banget, karena kalau misalkan keberatan takutnya dia nanti nggak paham gitu. Oke, tepuk tangan dulu ya buat materinya Kak Donita. Ternyata seru banget ya. Seru banget mengajak anak untuk puasa pertamanya. Nah teman-teman, sekarang aku mau buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau nanya ke Kakak Donita boleh langsung angkat tangan. Ada yang mau nanya nggak nih? Atau ada yang mau sharing? Aku juga, anakku baru pertama kali puasa nih. Nggak ada? Iya nih, udah pengen foto nih sepertinya. Gimana Mbak Pipit, mau lanjut ke foto bersama? Oke, foto bersama dulu ya Kakak Donita. Berarti
Tapi sebelum foto bersama, terima kasih dulu Kakak Donita Terima kasih sudah menyempatkan banyak. sharing-sharing ke GMF jauh-jauh nih ke bandara. Masya Allah, terima kasih Kita undangannya. sangat senang dengan kehadiran Kakak Donita karena Kakak Donita mirip ya sama aku ya. Setuju nggak? Ini kayak kembar tiga nggak nih? Trio kwek-kwek dong nanti. Ya udah kita foto bersama dulu. Ini mau berdiri atau sambil duduk Mbak Pipit? Duduk aja kali ya. Duduk. Duduk. Terus kita kesini Oh kan. iya, berarti fotografernya dari sebelah sini? Iya, gitu. Oke siap. Yuk teman-teman dokumentasi. Sekali, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Teman-teman sebentar ya, nanti baru abis ini kita lanjut kembali bersama materi dari Ustazah Lulung. Sebentar ya, tunggu Mbak Donita mau. Siap.
Badut. Nah, teman-teman, siap dengan materi utama kita dengan Ustazah Lulung? Ih, kayak puasa, jawabnya lemes. Siap nggak? Ustazah udah pada semangat nih. Kita hari ini bersama Ustazah Lulung akan ngomongin tentang meraih cintanya dalam dekapan Ramadan. Masya Allah. Nggak perlu lama-lama, teman-teman sudah pasti bosan dengan saya. Silahkan Ustazah Lulung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lemas amat sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Nah, semangat amma. Burung gelatik makan ketumbar. Hai, kakak-kakak yang cantik-cantik, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka kajian rutin insyaallah ya. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk semuanya, baik yang mengurus pengajian, tempatnya, kemudian yang mengurus mungkin sosial medianya, semuanya kita doakan semoga Allah mudahkan urusannya, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita, dan semoga kita pulang kepada Allah husnul khotimah. Selawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita dicintai oleh Nabi. Kita cinta Nabi, Nabi juga cinta sama kita. Jangan sampai kita cinta Nabi, Nabi nggak cinta kita. Itu namanya apa kak? Kita cinta, that's right. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Kita bisa benda. Oh, serem ya. Baik, yang kami sayangi kakak-kakak jemaah dari pengajian GMF ya, kajian Az-Zahra. Kajian Az-Zahra. Oke, bunga-bunga cantik ya. Berarti di sini adalah isinya bunga-bunga cantik. Insya Allah mekar ya, jangan ada yang layu. Mungkin layu karena puasa. Bener. Ini makanya tadi jawabnya agak lemes-lemes soal puasa. Ntar abis maghrib baru begitu ya. Biasa aja keles puasa. Puasa pakai ditunjuk-tunjukin. Gue puasa loh, biasa aja. Allah juga tahu lo puasa. Salah ya. Lagian gak cuma puasa sendiri ya, julid gitu ya. Baik, hari ini kita akan ngebahas sedikit tentang keutamaan Ramadan kalau nggak salah ya, biar kita mendapatkan cintanya Allah, pelukan dari Allah, apalagi ntar malam udah malam 21. Jadi nah kalau kita ngomongin malam 21 kita udah kebayang dong, wah di bulan Ramadan ini semuanya pasti utama. Ngajinya utama, puasanya utama, apalagi kita akan mengejar Lailatul Qadar. Memang sih kalau sebagian ajaran-ajaran ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar mah bisa kapan aja. Bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 30, yang penting mah kita jagain. Tapi memang kalau dalam hadis itu sudah ditulis oleh Nabi entah 21, entah 23, 25, 27, 29. Jadi Allah udah ngasih tahu ke Nabi biar Nabi ngasih tahu ke kita. Itu dalam kitab Fathul Bari. Babu al-iman bil qadari. Ya, jadi kalau dikasih tahu sama Nabi kita udah punya informasi dong. Umatku jaga-jaga deh tuh ya 10 hari terakhir. Tapi kita jangan ngomong gini, itu kan 10 hari terakhir loh, kalau kemarin lo males nggak bakal dapat. Jangan bikin orang putus asa. Basyiru wala tunafiru, berikan kabar gembira, jangan ditakut-takutin.
Yasiru wala tu'asiru, permudah jangan dipersulit. Jangan ngomong gini, bisa ada orang kan bekerja. Anak kan teman-teman udah bekerja nih. Ya aku tuh terawih nggak full, kadang dapat terawih, kadang aku lagi di kantor, dapat nggak ya? Gitu kan ya. Enak banget sih yang orang bisa di masjid terus loh. Kerja itu ibadah juga. Jadi pertama, keutamaan Ramadan yang pertama adalah nggak usah diomongin Lailatul Qadarnya. Dari awal ente puasa kita udah dapat keutamaan. Dalam hadis yang sahih dinyatakan yang pertama, ketika kita puasa 1 hari Ramadan, kita sama juga udah puasa 10 hari. 1 hari Ramadan 10 hari. Maka 1 bulan Ramadan 300 hari. Tambah 6 hari di bulan Syawal. Jadi berapa, Kak? Coba 300. tuh yang jago matematika. Matematikanya. Berapa? 300 sama 60. Ah, 360 hari. Berarti sama juga dengan puasa 1 tahun. Jadi kita baru dapat puasa 1 hari udah dihitung sama Allah. Kalian tuh kalau udah dapat yang namanya 6 hari di bulan Syawal pun udah dapat puasa 1 tahun. Insya Allah teman-teman di sini juga Umi juga Kakak Rani ya, kita dapat pahalanya kayak gitu. amin. Emang boleh Bu puasa kita ngarepin pahala? Ya boleh lah. Itu bagi kita ikhlas-ikhlas aja. Ya gue sih ngikutin Nabi. Orang kata Nabi mengharap pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhir. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan, barang siapa yang menegakkan amal di bulan Ramadan dengan rasa iman, percaya, ya Allah, aku percaya. Ini adalah perintahmu. Wahtisaban, mengharapkan pahala. Apa kata Nabi? Harapkan. Jadi memang harus Mengharapkan, jangan sok yang munaroh ya kan, nggak mau pahala tapi kepengen. Siapa sih di sini nggak kepengen pahala? Gue mau nanya. Oh, pengen banget. Pengen kan? Ini nggak usah yang namanya udah mah kita ikhlas aja lah. Entah lo kalau kerja ikhlas aja nggak digaji mau. Dari sekarang aja udah banyak tuh ya yang namanya meme tentang THR, teh panas, teh ini THR gitu. THR aja lo mau, bagaimana mau bonus dari Allah? Ya gak sih Kak Rani? Kadang saya tuh suka sebel gitu ya, ngeliat orang yang sok munaroh gitu. Aku sih gak mengharap pahala, aku sih mesti ikhlas. Julid kan? Maklum saya saja Juniper. Iya. Tahu gak Juniper? Julid. Nyinyir, baper. Oh my god. Itu perempuan semua juga begitu, Ustazah. Ember. Cewek kalau nggak baper nanti tidak punya rasa cemburu sama suaminya. Harus punya rasa cemburu. Nanti kalau dia nggak baper dia sholat nggak pakai nangis. Sementara Nabi bilang kita kalau sholat kalau bisa nangis, bawa perasaan. Benar. Kalau kita cewek tuh baper dalam ibadah oke. Kalau cowok-cowok baper, barisan pencinta Rasul. Asik. Cucok kan? Cucok banget. Maka barang siapa yang berpuasa menegakkan malamnya di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, maka ghufirallahu, diampuni dosa-dosanya yang lalu, yang sekarang maupun yang akan datang. Jadi mengharap pahala boleh. Paham? Kenapa jadi gue ngomel ya? Nggak apa-apa biar melek Ustazah. Iya. Apalagi nih, di sini udah pada nikah semua. Saya belum. Oh belum. Makanya cariin dong. Nah ini kita akan bahas. Kita akan bahas. Hari ini kita belum berjodoh. Setelah malam Qadar kita dapat jodoh. Bisa. Caranya tadi mengharap pahala. Contoh, kumpulin anak yatim, kan suka pada tuh ngasih anak yatim atau fakir miskin atau duafa. Ketika ngasih, emang boleh minta didoain? Boleh. Kadang orang suka kasih aja nggak usah minta doa mah sendiri aja. Lah Allah lagi yang nyuruh. Nih aneh ya, Allah nyuruh minta didoain sama orang lain. Terus ente ngomong, gue sih nggak minta doa, gue mah yang penting ikhlas. Allah lo lawan. Heran gue, Allah yang nyuruh minta doa. Kan kayaknya kesannya nggak ikhlas gitu loh Bu. Kita ngasih terus kita minta didoain, udah kasih aja. Itu tidak taat sama Allah namanya. Coba dibuka Qurannya surat 9 ayat 103. Kan ngomel kan gue, asik. Jadi nih kita cari tadi yang Kakak Donita bilang, cari pahala, ngumpulin pahala biar dapat tiket ke surga. Begitu caranya. Allah nyuruh, dia bilang jangan. Lo mau ikutin Allah apa bilangannya dia? Allah ikut Allah gimana sih? 9 103 apa katanya Kak? Coba dibaca. Ya silakan monggo. Surat 9 ayat 103. Oh belum? Oke.
Ayat 103 yang udah ketemu boleh baca. Boleh gak kita minta? Nah baru nanti kita akan bahas. Kita jegat nih 10 malam terakhir di bulan Ramadan biar dapat Lailatul Qadar. Nih ente mau baca ini apa itu? Ini udah ketemu nih. Audiens dong Nih, Cin. Ustazah biar Audiens, baca audiens. biar nggak ngantuk. Ayo. Udah ketemu. Kak Pipit udah ketemu belum? Oh monggo Mbak Kiki baca Mbak Kiki. Mana sih Mbak Kiki? Ayo Oke. Kiki kan terkenal tuh di lagu Kiki, do you love me? Nah gitu. Itu kan terkenal dia Kiki. Kiki sampai ada TikToknya noh. Ini baca Arabnya atau artinya Ustazah? Artinya aja. Artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 103 ya. Ambillah ayat 103. Iya 103. Ambil At-Taubah 103. Iya. Lu ya goreng. Takut salah ibu-ibu, mohon maaf ya. Bagus, cakep Iya. dia memastikan. Bacanya ntar udah 103 baca iya. panjang-panjang, 103 taunya salah. iya. Terus dia mana lagi sama gue? Sekarang. Lu jangan dimarahin. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terima kasih, jazakillah khairan. Ambillah harta dari orang kayanya. Ketika kita ambil untuk berzakat, bersedekah, dia niatnya untuk itu, maka ketika dia memberikan zakatnya, pemberiannya apapun itu, sedekahnya semuanya ya, maka tutahiruhum akan membersihkan badan mereka dari penyakit. Watu zakim akan membersihkan harta mereka dari mungkin hal-hal yang diragukan atau subahat. Dan ketika kita menerimanya, kita nih sih maaf ya, si mungkin fakir miskin, mungkin pati asuhan, mungkin apapun, sholli alaihim, doakan mereka yang ngasih. Berarti apa kata Allah? Doakan. Doain. Makanya kan kadang-kadang kalau agak pengajian pranikah kan suka ada anak yatimnya tuh, doain ya semoga nih acara kakak ini berjalan dengan lancar. Nih ketika kakak Rani ngasih sesuatu mungkin sama fakir miskin, doain kakak ya biar kakak dapat jodoh yang baik, yang soleh, yang empate gitu. Jadi ngasih tapi minta doa. Amin. Gitu ngasih, jangan gue sih ngasih aja. Allah juga tahu. Malas amat minta sama Tuhan. Jangan pernah pada saat kita sholat pun assalamualaikum warahmatullahi, ya Allah kau tahu yang ku mau. Allah tahu, tapi lo kudu ngomong gitu loh. Heran gue, Allah Iya maha orang tahu. soalnya kan Allah suka Kan kalau Allah hambanya. itu maksud saya. Allah suka hambanya minta tolong, minta ampun. Apalagi minta jodoh. Ya Allah, aku Ya mau jodoh Allah yang berikanlah kaya, ya Allah ganteng. cewek-cewek di sini Azahra yang belum payah nikah ya Allah di malam Qadar ini di bulan Ramadan ini ya Allah berikan jodoh 4T ya Allah, tampan, Tajir. takwa, tajir, punya T ya Allah, amin ya rabbal alamin. Tampan, takwa, tajir, punya T ya Allah, tulen ya Allah, terima kasih. Mbak Pipit bingung, tolong Mbak Pipit bingung. Gitu ya. Nah jadi ketika kita beramal insya Allah malam 21 kita akan bahas begini. Kenapa sih kita kepengen banget dapat Lailatul Qadar? Karena Qadar itu malam penentuan, Qadar itu ukuran, Qadar itu penentuan, Qadar itu takdir. Kita sekarang misalnya maaf mintanya kepengen nikah. Hari ini kita memang belum nikah. Siapa tahu besok setelah Ramadan nikah. Emang bisa Bu? Pacar aja belum punya bisa. Emang Allah kalian pikir Allah nggak bisa? Coba dibuka lagi surat 13 ayat 39. Catet. Udah ketemu 13 39 yang udah ketemu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu umul kitab. Yang dibaca audiens yang udah ketemu. Mau nggak berubah takdirnya? Yang sekarang masih sendirian besok udah menikah. Mau? Sekarang baca cepetan, makanya ayatnya cepetan. Siapa? Oh, Mafi. Ya, Oke. ya Mafi baca. Boleh artinya, boleh ayatnya, cus. Ayat cinta. Jadi apapun yang diamalin itu minta sama Allah barter. Ya Allah dengan aku ngaji, aku minta ini dong. Ya Allah dengan aku sedekah, aku minta ini dong gitu. Ya baca. Artinya kan Ya artinya boleh, ayatnya boleh. Ya Cin, boleh dua-duanya sayangku cantikku. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki.
dan di sisinya lah terdapat umul kitab Lauhul Mahfuz. Masya Allah. Allah dapat menghapus apa-apa sesuai kehendaknya. Allah dapat menetapkan apa-apa sesuai dengan kehendaknya. Dan di sisi Allah terdapat umul kitab. Apa? Kitab Lauhul Mahfuz. Apa sih Bu kitab Lauhul Mahfuz itu? Dalam hadis usul iman dinyatakan kitab Lauhul Mahfuz ini innallaha khalaqa kulla syai'in biqadarin, kan? Bahwasanya Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan ukurannya. Kemudian Allah ciptakan Lauhul Mahfuz tadi yang di dalam Al-Qur'an biar kita ditulis sama Allah. Misalnya gini, 2022 nih orang belum nikah. Kita pengen kan kita menikah, dihapus sama Allah. Allah ganti 2022 nikah deh. Mau nggak diganti kayak gitu? Nah, ini begini. Dalam hadis nyatakan innallaha khalaqa lauhan mahfuzul min duratin baido. Sesungguhnya Allah itulah telah menciptakan kitab Lauhul Mahfuz dari permata putih. Bayangin dari permata putih. Kemudian dafatahu min yakuta hamro. Kemudian sisinya terbuat dari permata merah. Bayangin ada papan dari permata berwarna putih. Kemudian sisinya adalah berwarna merah. Berarti warna apa? Merah putih. Indonesia merah darahku, terus putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Nih lagi nyanyi apa upacara apa tausiah ya? Iya makanya mix nggak apa-apa. Mix nggak apa-apa lah ya, biar nggak ngantuk coy. Iya. Puasa-puasa suruh ngaji. Saya pantang ngantuk kalau puasa. Pantang gitu ya. Cakep ya kan. Nah kemudian itu arduha mabena samawati wal ardi, itu luasnya seluas langit dan bumi. Kakarani punya, aku punya, Ibu Titi Umayyah punya, Ibu Rosa punya, anakku punya, Kak Pipit semuanya pada punya nih catatan takdir mata Allah. Seluas langit dan bumi, tinggal Allah catat. Si Lulung sakit 5 hari, ternyata banyak doa, nggak jadi 5 hari deh, 2 hari. Itu dicatat, dihapus begitu. Tadi surat Ar-Ra'd ayat 39. Allah dapat menghapus, Allah dapat menetapkan. Masalahnya yang tadinya dapat jodoh, hapus deh. Kenapa? Nih orang ternyata menzolimi orang lain, gak jadi. Repot. Bisa ya kayak gitu? Bisa. Astagfirullah. Jangan sampai nauzubillah min. Mesti baik ya. Nah, mesti baik. Pokoknya kita harus baik. Lo baik, gue baik. Lo jahat, gue tetap baik. Ya kali bidadari jahat. Gitu. Ada yang bisa impersonate nggak? Coba lo impersonatein gue, lo berdiri. Lo baik, gue baik. Lo jahat, gue tetap baik. Ya kali bidadari jahat. Maut ya kita Ustazah. Mantap. Gitu ya. Jadi ketika Allah ciptakan seluas langit dan bumi, kemudian qalamuhu nurun, pulpennya terbuat dari cahaya. Wa kitabuhu nurun, tulisannya juga cahaya. Jadi kitab Lauhul Mahfuz ini terbuat dari cahaya. Tulisannya, pulpennya. Wayan zurufi kulayaumin salasami'a wasitin. Allah lihat ke dalam catatan kita ini setiap hari 360 kali. Berarti ahli tafsir mengatakan tiap 4 menit sekali. Maka tiap 4 menit jangan pernah ngomong yang jelek-jelek. Apalagi ini kita mau menuju malam qadar 21, 22 dan seterusnya. Jangan pernah ngomong di hari-hari ke-10 ini ngomong yang jelek. Cin, gue denger lo besok mau nikah ya. Boro-boro pacar aja belum ada. Nggak jadi lo. Ya sering. Lo gue denger lo udah punya pacar. Apaan, gue kemarin baru putus. Ya Cin, gue denger lo mau nikah ya. Insya Allah doain aja ya. Ada lakinya? Ada. OTW gitu. OTW dari Allah menuju ke kita. Ya boro-boro laki aja gue gak punya, pacar gak punya. Gak boleh pacaran lo ta'aruf. Ya gue juga tahu. Heran gue. Marah saya jadinya. Jadi jangan pernah kita yang namanya ngomong susah-susah. Don't reach people difficult. Jangan kayak orang susah. Cakep, jangan kayak orang susah. Lo ntar lebaran jalan-jalan orang kaya gitu. Ngomong yang cakep-cakep ya Cin. Lo jalan-jalan, bolo-bolo jalan-jalan THR belum keluar lah, curhat. Orang cuma nanya jalan-jalan nggak? Insya Allah jalan-jalan nggak? Ya boro-boro THR belum keluar, gajian juga kagak. Yalah jual derita. Gak usah jual derita. Di Sering tuh tuh banyak jual cerita. Banyak yang menderita juga. Gak usah jual derita. Oke? Karena Allah lihat setiap hari 360 kali, fafikuli nazrotin, setiap 1 kali Allah melihat, yuhi wa yumitu wa yu'izu wa yuzilu wa yarzuku mayasya. Dalam 1 kali penglihatan dengan caranya melihatnya Allah dalam keadaan menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan. Jadi Allah tuh senantiasa menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan. Ada orang hari ini mulia, besok tiba-tiba terhina. Nauzubillahimin.
Dan Allah akan senantiasa selalu seperti itu. Maka dari itu Allah bilang apa? Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Surat Ar-Rahman. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'nin fabi ayyi ala. Semua makhluk di langit sama di bumi, kita semua yang di Azhara, kita semua yang di mana, Pondok Aren, Pondok Indah, Pondok Betung, semua pondok tuh, semua dunia ini minta kepada Allah setiap hari. Karena setiap hari pada minta sama Allah, maka Allah dalam kesibukan. Tuh 2, 3, kesibuk. Allah sibuk mengatur kita. Maka tiap 4 menit sekali harus ada kalimat-kalimat yang cakep dan indah. Ya enggak? Oh, susah mulu susah jadinya, Cil. Kira-kira Karani pulang dari sini ntar udah mau ngomong apa nih sekarang nih? Karani, aku dengar Umi dengar kamu mau menikah ya? Iya, Umi sama pria kaya, Masya Allah. ganteng, baik, setia, rupawan, Masya mirip Allah. sama Justin Bieber. Amin ya robbal alamin. Berarti nanti kalau pranikahnya Umi yang tausiah ya? Masya Allah, Oke. amin. Yuk. Nanti sama ini IO-nya yang keren-keren pokoknya ya. Benar. Begitu ngomongnya. Soalnya kan suaminya kaya. Iya, jangan ke orang susah. Iya. Tampan, takwa, tajir, ya kan. Sayang sama kita, sayang sama keluarga. Benar. Gitu. Jangan sayang sama Hafal kita doang. Al-Quran. Ingat ya, jangan cari, minta sama Allah, jangan ketemu laki-laki yang begini. Kenapa sih Bang, lo mau sama gue misalnya? Karena kamu tuh mau diajak susah, jangan mau. Iya, jangan Berarti mau. ujungnya susah. Benar. Enak aja, gua aja hidup sama emak gue senang. Bener, kita Ya enggak? aja kerja keras biar hidup Ember. enak. Iya. Situ mau ngajak susah. Oh, enggak. Apalagi dia ngomong kita mulai dari nol ya Neng, jangan. Emang Lo situ kata- Pertamina. Lo kata gue pom bensin sembarangan. Kita cari laki-laki yang bicaranya positif. Kenapa kamu milih aku Bang? Aku ingin bahagia bersamamu. Kan kalimatnya bahagia, jadi positif. Lo tuh, gue tau gak gue milih lo? Karena lo tuh bisa diajak susah, lo bisa diajak dari nol. Ya, capek amat gue. Gituin lah 20 tahun hidup sama emaknya disenangin. Ibu-ibu ini ya teman-teman semua pulang kerja pasti mamanya nanya udah makan belum Neng, belum, mau mama bikinin apa, emaknya begitu. Tiba-tiba tuh laki ngomong ajak susah sembarang, terus kita malam-malam pengen nasi goreng, mak kita goreng, digorengin sama mak kita ma pengen nasi goreng mak, dibikinin sama mak kita lah, sama lakinya misalnya begitu modelnya, pengen nasi goreng Bang, nasi goreng udah malam tidur sengsara amat ya, nauzubillah min. Makanya yuk kita jaga Lailatul Qadar ini. Pertama dengan kalimat-kalimat yang baik. Karena apa? Tadi tiap 4 menit Allah kasih. Itu baru tahapan takdir yang tahunan loh. Yang harian. Tiap 4 menit. Kapan yang tahunan? Ini. Yang Ramadan yang Allah bilang dan Nabi bilang di dalam hadis, yaitu jagalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena apa? Mungkin yang itikaf, yang mau ngaji, yang mau sedekah, yang mau pokoknya berbuat baik. Apapun perbuatan baik insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah tapi dia keren loh. Pas dia tadi bareng sama Kak Donita, dia tuh yang kalau Kak Donita gimana? Kayak dia duduk begini. Terus kemudian bagaimana Kak Donita? Tradisi dalam begini dia nih. Pas sama gue. Pinter Kan dia. menyesuaikan. Kita harus asik. Baik, sebelum lanjutin, tolong mungkin ada yang mau tanya jawab. Oh iya, teman-teman Karena ada ini baru kasih 2 tahapan takdir, sebenarnya ada 6, tapi mungkin dari pertanyaan bisa Umi jawab. benar. Tuh, langsung Kakak Dona. Iya bukan sih? Oh iya. Enggak, aku yang ke situ aja deket kok. Biar olahraga. Sanggar 4 berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Selamat datang kembali di GMF. Ustazah mau nanya nih terkait Lailatul Qadar ya. Kira-kira tips and trick dari Ustazah nih untuk kita supaya kita tuh sadar gitu, dalam kesadaran untuk selalu mengingat Allah, untuk melakukan apapun itu lillahi ta'ala. Itu tuh gimana Subhanallah, tuh? cakep Makasih. banget pertanyaannya. Makasih juga. Dari kakak siapa namanya? Kakak Dona, temennya Donita. Oh, Donati Donita. Punten. Yang pertama tipsnya kita sih ngikutin apa yang Umi diajarin juga sama guru-guru Umi ya, sama ustadz-ustazah.
Ya, bahwasanya yang pertama perbanyak doa ini. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Baca itu sebanyak-banyaknya. Karena itu kunci yang Nabi kasih kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tahu kan Aisyah? Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari. Pokoknya kita satu kata nyanyi, satu kata nyanyi. Kita agak keturunan Ridho Roma. Iya. Oke ya. Jadi ketika Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, katanya, gimana kita perempuan tuh ada yang haid, ya kan? Kadang kita pengen sholat kita nggak bisa sholat karena haid. Puasa juga kagak bisa. Apakah kita dapat opsi untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Ini ada dalam kitab Fathul Bari. Rujukannya ada ya, kitab Fathul Bari syarah hadis Sahih Bukhari. Maka Nabi menjawab, wahai Aisyah, walaupun orang itu lagi haid, walaupun orang itu lagi halangan, bacalah Allahumma innaka afun karim ya, tuhibbul afwa fa'fu anna sebanyak-banyaknya sambil terus berbuat baik. Mungkin nyediain orang berbuka, mungkin kita di rumah emak kita masak nggak ada yang bantuin, kita bantuin dapur, pokoknya apa aja kita kerjain. Maka itulah mendapatkan Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Yang kedua tadi jaga. Mungkin mau malam 21, malam 22, entah mau sholat malam. Ya Mi, aku nggak dapat sholat taraweh Mi, karena aku sampai rumah selalu jam 8 malam. Ya sholat sendiri. Berwudu biasa, sholat isya. Kalau udah sholat maghrib sama isya di sini mungkin sholat di rumah. Tinggal apa? Niatin taraweh. Walaupun sendiri, walaupun. Atau mau niatinnya sholat sunnah. Pertama sholat hajat 2 rakaat salam. Kedua sholat tobat 2 rakaat salam. Habis itu sholat witir 1 rakaat salam. Habis itu ngaji. Itu namanya udah berusaha. Yang ketiga. Jadi yang pertama Allahumma innaka afuwun karim. Yang kedua tetap banyak-banyak menjalankan apa ibadah perintah Allah. Bisa itikaf. Kalau nggak bisa gimana? Udah di rumah aja. Kayak tadi Kak Donita bilang, beliau juga punya anak 2 kecil-kecil, mau ke masjid juga takutnya malah mengganggu yang itikaf karena bocah-bocah atau sendiri nyanyi kan gitu. Udah kita juga tidak bisa mengganggu ibadah orang lain. Yang keempat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, puasaku, apapun aku lakukan hanya untuk Allah. Gimana caranya bahwa kita biar selalu berasa bahwa kita selalu diawasi Allah? Itu udah tingkatan tinggi ya. Iman, Islam, ihsan. Tuh 2, 3, iman, Islam, salah, iman, Islam, ihsan. Gue lupa dah tuh, udah tua ya kan gitu. Enggak, masih muda kayaknya. Oh iya. Jadi gimana caranya biar selalu diawasi Allah? Tadi pakai ilmunya Kakak Donita tuh bagus. Bahwa kita sedang mengumpulkan tiket untuk ke surga. Jadi kalau lagi ngumpulin tiket, kumpulin bonus amal yang banyak. Tapi kan amal banyak tapi nggak berkualitas, sambil kita taklim kayak gini biar berkualitas. Karena apa? Ibadah tanpa ilmu emang nggak bakal diterima. Surat apa nih? 17 dicatat ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun inna sama awal absara wal fuada kullu lahu mas'ula. Bahwasanya janganlah kamu mengatakan sesuatu tanpa ada ilmunya. Karena apa? Penglihatan, pendengaran, hatimu dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi yang Kakak tanyain gimana caranya? Kerjakan seperti apa yang sudah dikerjakan seperti biasa, hari-hari biasa, tapi tambahin dengan yang sunnah-sunnah. Dan jangan lupa apapun amalan sunnah kita niatkan untuk apa? Sekarang lagi kepengennya apa nih? Sehat, minta sehat. Ya Allah, dengan cara saya memberikan amal sunnah saya, sholat biasanya saya sholat 2 cuma 2 rakaat. Saya pengen deh hari ini 6 rakaat. Dengan apa? Biar saya dapat jodoh gitu. Jadi amalan sunnah itu buat barteran, bukan amalan wajib ya. Yang bisa buat barter hanya amalan sunnah. Sedekah kek, sholat sunnah kek, puasa nggak bisa karena kan puasa udah wajib. Nanti ini misalnya pulang-pulang, gue pengen beli apa namanya itu mungkin gorengan atau apa, seret ada orang di pinggir jalan mungkin apa mungkin gelandangan atau pengemis atau apa gitu, kasih Pak nih Pak ya, walaupun mungkin kita nggak tahu puasa atau enggak, kita kasih nih Pak nih saya ada sedikit gorengan, beliin gorengan mungkin bakwan 5, tahu 5, apa tempe 5, bagi dia, tolong doain saya ya Pak ya, bisa jadi. Atau ya kalau di situ saya nggak serak Bu, saya mendengar di masjid, boleh juga. Jadi apapun amalan jadikan tawasul. Apa tuh tawasul? Minta barter sama Allah. Pertama tadi 17:36 dengan ilmu. Yang kedua surat 5 ayat 35. Apapun yang kita kerjakan minta sama Allah barterannya. Boleh nggak? Boleh. Sama Allah apa aja minta, benar nggak Kak? Tapi kalau sama orang jangan minta terus, ada orang marah. Minta mulu loh, minta mulu begitu. Tapi kalau sama Allah minta terus. Bener banget Kakak Rani, cakep itu. Cakep. Kira-kira seperti itu Cin. Oke? Oke. Ustazah mau pertanyaan lagi atau mau lanjut dulu?
Pertanyaan lagi boleh, satu lagi. Ada lagi yang mau nanya? Ayo. Sayang nih ustazahnya hits banget. Saya tuh saja kondang aja macem-macem. Bener. Coba tuh follow Instagram saya Lulung Manis. Bintang film nih sebelah saya. Emberan. 3 scene doang. Gak apa-apa, tetap yang penting masuk layar lebar. Film hijab. Manu Bramantio loh sutradara. Jangan salah. Bintang film juga. Ayo yang mau nanya silakan. Nah, ada juga akhirnya. Kakak siapa nih? Kakak Ria. Kakak yang CCM ya, cantik-cantik manja. Kita manjanya harus cantik-cantik manja. Kalau cantik-cantik manja biasa cantiknya. Terus cantik-cantik manja. Apa dong? Oh iya, manja. Silakan sayang. Iya, assalamualaikum Ustazah. Saya ingin menanyakan, kebetulan ayah saya sudah almarhum. Oke. Siapa namanya sayang? Bapak Muhammad Sulaiman. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasimadohlahu wa usikhu bil ma'i wa salji wal barodi amin amin ya rabbal alamin. Lahu almarhum Bapak Muhammad Sulaiman. Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah. Sebagai seorang anak, kira-kira amalan apa saja sih yang saya bisa hadiahkan untuk orang tua saya yang sudah wafat? Betul. Baik. Siapa namanya kakak? Ria. Kakak Ria. Oke. Dia mau orangnya kalau amalan suka ria ya. Pamer ria gitu ya. Gitu. Baik Kakak Ria, pertanyaannya amalan apa sih untuk orang tua kita yang telah wafat? Menurut Ibnu Abbas, kalau kita ingin berbuat baik sama orang yang sudah meninggalkan kita, terutama orang tua kita, ada 4. Yang pertama, kita tentu mendoakannya. Robik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shagiro. Kita terus mendoakan, suruh adik-adik kita mendoakan, keluarga kita mendoakan. Itu doa alaihim. Yang kedua, al istighfaru lahum, kata Ibnu Abbas, mohonkan ampun untuknya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi. Baca terus itu. Selain robik firli wali walidaya. Karena robik firli selain minta ampun itu mendoakan orang tua. Dan itu ada dalam surat 17 ayat 24 ya. Robbirhamhuma kama rabbayani shagiro. Ya kan? Maka doakanlah orang tua kalian, Robbirhamhuma kama rabbayani shagiro, dari Quran. Dari hadis Robbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shagiro, mendoakannya. Kedua, as-sholatu alaihim ya. Pertama as-sholatu alaihim mendoakan, kedua istighfaru lahum, memohon ampun. Mohon ampun ada tuh di buku-buku doa. Allahumma gfirlahu warhamhu, ada Allahumma la tahrimna ajrohu. Ingat, kalau kita mendoakan laki-laki hu, kalau perempuan ha, kalau laki hu, perempuan ha, itu ketahuan tuh. Cewek mangap ha, kalau cowok monyong hu. Maka monyong dan mangap ketemu, jadilah kita, ya kan? Lah coba kalau anak perempuan pasti namanya pakai H. Contoh, saya. Anak laki Lutfi, anak perempuan Lutfiah. Anak laki namanya Sarip, perempuan Saripah. Lepas tinggal pakai A. Kan anak laki namanya Rodi misalnya. Anak perempuan Rodiah. Gitu, Rodiah, Salbiah, Mutmainah, cewek semua. Gitu. Ketawa dia. Kalau dirimu siapa namanya? Khairani, agak kalem Khairani. Yang enggak kalem Rodiah, Saldemah gitu ya. Dia. Kayak gitu ya. Mendoakannya, kemudian memohonkan ampun untuknya. Baru yang ketiga, as-shadaqatu alaihim, bersedekah atas nama beliau. Kita punya amalan tuh jadi memang harus benar-benar banyak ya Kak ya, jangan merasa cukup ya Kak ya. Misalnya Kakak Ria kalau misalnya belum nikah nih misalnya, tadi sholat duha biasa 2 rakaat, gue kepengen 6 rakaat misalnya. Oke, kalau sholat masih bisa untuk diri sendiri. Walaupun ada beberapa pendapat sholat hadiah gitu ya, tapi kita mengambil mungkin yaudah sholat buat diri sendiri deh, 2 rakaat gue duha, 2 rakaat hajat, 2 rakaat. Nah ya Allah, aku nih sholat sunnahnya udah banyak nih 6 rakaat, ya Allah aku minta jodoh ya misalnya. Tapi kalau untuk orang tua sodako, gue kepengen sodako misalnya 100.000, 200 deh, 100 atas nama saya, 100 atas nama bapak saya. Beli Quran 4 2 atas nama gue nih, 2 atas nama bapak, taruh ke pesantren, tolong dibacain buat bapak saya. Nyampe nggak sedekah atas nama orang tua kita sudah wafat? Nyampe. Dalam kitab mana? Kitab Riyadus Sholihin. Bab apa? Babul jenazah, tentang jenazah. Bagaimana seorang laki-laki bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah,
kalau aku bersedekah atas nama orang tua saya yang sudah wafat, halaha ajrun, dapat nggak dia pahala? Maka Nabi menjawab, naam, iya dia dapat pahala. Maka sodaqtu anha, maka aku bersedekah atas namanya. Gitu. Jadi itu kita banyak banget PR kita ya Cin ya, PR untuk diri sendiri, PR untuk orang tua kita, pengen nyenengin orang tua kita, ya kan? Jadi banyak. Makanya kita jangan pelit-pelit ya. Kalau pelit Allah juga nggak ngasih yang berlipat ganda. Bang beli bawang enggak pakai kulit. Abang jadi orang jangan pelit-pelit. Begitu kata lagunya. Itu bikin sendiri? Enggak. Oh, itu lagunya Wali. Oh. Wah, dia kagak pernah dengar lagu, dia sangat fokus dengan pekerjaannya. Benar. Nah itu ya, jadi mudah-mudahan beramal ini, jadi yang tadi Umi janjiin bahwasanya memang tahapan takdir itu ada 6. Pengen takdir kita berubah. Yang pertama, tahapan takdir dalam kitab Ushul Iman dinyatakan apa? 50.000 tahun sebelum kita ada sudah Allah catat. Kalau bahasa kita pengen ngebangun baru maketnya. Tuh 50.000 tahun sebelum kita ada. Yang kedua, ketika kita berada di alam roh. Surat 7 ayat 172. Halastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Ya kan, maka kita menjawab tuh di alam roh, iya kami mengakui engkau adalah Tuhan kami. Itu masih di alam roh, kita udah dicatat bakalan masuk menjadi siapa. Oh, roh masuk ke badannya si lulung, jadilah lulung. Kan kita ini berharga karena roh dan jasad bersatu. Coba kalau ente ketemu sama cowok ganteng tapi roh doang, mau? Ngeri. Hihihi, tapi ganteng. Lo siapa ganteng kayak Casper tapi roh doang, mana mau? Casper kan roh doang. Atau lo ketemu cowok ganteng tapi jasadnya doang, mau nggak? Ganteng tapi jasad, mana mau? Maka kita ini berharga karena ada roh dan jasad. Maka jangan lupa doakan selalu diri kita, roh dan jasad kita doakan. Ini kadang kita lupa mendoakan diri sendiri. Ya Allah, terima kasih atas badan ini yang telah diberikan kesehatan. Terima kasih ya badanku, terima kasih ya. Al-Fatihah, minumnya air doa. Cakep jadinya, kayak gue kan cakep. Bener. Sombong amat. Fakta. Iya. Ya itu, jadi Allah tetapkan takdir 50.000 tahun sebelum kita ada. Yang kedua, ketika kita di alam roh, surat 7 ayat 172 dicatat ya. Yang ketiga, ketika kita sudah berupa sperma yang berada di tulang sulbi bapak kita. Ketika bapak dan ibu kita menikah, itu kan pada saat terjadinya hubungan intim kan, itu kan anak pertama ternyata jadinya saya. Padahal kan kita belum ada, tapi di tulang sulbi bapak udah ada. Ini anak pertama namanya Lulung, anak kedua namanya Jujung, itu di tulang sulbi bapak kita. Maka mendoakan apa? Dirimu carilah siapa yang menyimpan tulang sulbi anakmu nanti. Asik. Kalau ketemu cowok, bang, abang nyimpen calon anak di tulang sulbi abang, bang. Ya. Iya neng, tempatnya di saya ya bang, jangan lupa. Karena di tulang sulbi bapaknya dalam surat At-Tariq ada. Ya kan, wasama iwatori kan di tengah-tengah dinyatakan apa? Alladzi yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang keluar dari antara tulang sulbi bapaknya atau tulang sulbi laki-laki dan di antara tulang dada perempuan. Perempuan itu adalah maaf air susunya. Laki-laki dari tulang sulbinya. Kita berdoa semoga kita di sini yang belum mendapatkan jodohnya atau pasangannya, ya Allah berikanlah ya pasangan kepada kami di sini, semoga kami dapat menegakkan daripada separuh agama kami. Amin ya robbal. Baru yang keempat, yang pertama di 50.000 tahun sebelum kita ada, kedua masih roh, ketiga ketika di tulang sulbi. Masuk dong, nikah nih bapak kita kan, seret berhubungan intim, nikah, masuk, jadilah ibu kita hamil. Kapan dicatat takdir? Pada saat usia 4 bulan. 4 bulan dalam kandungan kan orang syukuran ya kan, karena ditulislah umur 4 bulan, ajalnya, rezekinya, jodohnya, mautnya dan sebagainya. Itu kita udah lewat 4 bulan ketika di dalam perut ibu kita. Baru kapan lagi? Yang setahun sekali, yang sekarang kita tunggu setiap bulan Ramadan, setahun sekali datang Lailatul Qadar, di mana kita minta sama Allah qadar yang baik. Apa sih arti qadar? Qadar itu ukuran. Ukurannya apa nih? Ukurannya kekarani mungkin uang belanjanya nanti kalau punya suami sehari 1 juta. Ukurannya emang begitu dia, karena belum skincare-nya, belum apenya kan. Benar. Tapi kalau ukuran saya sehari 500.000 udah cukup, kalau dia masih juta. Beda-beda ukurannya. Ada yang ukuran kalau empok neneng gocap sehari, ada empok neneng tetangga saya. Empok neneng tetangga saya sama ada po beno jigo sehari udah cukup dia.
Karena dia aja. cuman makannya pakai, dia bilang saya mah cuma senang makan pakai oncom doang udah girang kata dia. Gitu. Nasi tutuk oncom. Nasi tutuk oncom. Kenapa jadi lapar kita ya? Itu yang kelima, setahun sekali. Baru nanti yang keenam, setiap 4 menit sekali. Maka kita nantikan keutamaan Ramadan adalah mulai hari ini, mulai detik ini, yuk kita niat ya untuk tar malam. Oh iya saya nggak bisa itikaf di masjid, ya udah di rumah cari waktu 1 jam aja, kunci pintu, bilang mama bisa sama papahnya untuk yang namanya izin ya bahwa aku kepengen di dalam tuh mungkin ngaji segala macam. Tapi tiba-tiba orang tua bilang gini, tapi tolong dong kamu pergi dulu ke warung beli beras, harus ngikutin orang tua. Karena apa? Laisal birro bil idoi, bukanlah suatu kebaikan kalau mengabaikan kebaikan yang lain. Kita ngaji, kita mau hataman Quran bagus, tapi orang tua nyuruh kita nggak turutin, maka sudah mengabaikan kebaikan yang lain. Kadang orang suka gitu kak, dia saking pengen husunya odoj one day one juice, kemudian misalnya orang tuanya nyuruh apa, dia bilang nggak mau, orang lagi odoj sih one day one juice, itu salah. Karena ketika dia ngaji itu kebaikan, tapi ketika orang tua nyuruh apa itu juga kebaikan. Nggak boleh kita mengabaikan perintah dari orang tua. Ini kadang-kadang suka salah kaprah, saking husunya. Nah tolong dong beli telur tuh di warung misalnya gitu ya, atau tolong dong ke Indomaret misalnya beliin mama telur. Tadi lu ngapain sih mah, orang lagi odot juga. Dosa ya, membantah itu dosa. Kenapa? Ngaji bagus tapi mengabaikan kebaikan yang lain, yaitu perintah dari orang tua. Nauzubillahimin. Nah kalau kita udah nikah, perintah dari suami kecuali izin dari awal. Kira-kira seperti itu kak. Aku nanya dong Umi. Boleh. Kalau misalnya nih, itu kan tadi nyambung yang tadi. Kalau kita lagi udah mau sholat nih, udah pakai mukena, sholat wajib, dipanggil adek gitu. Mana yang harus didahulukan? Lanjut sholat atau dipanggilnya sama siapa dulu nih? Sama bapak. Sama bapak. Ke bapak. Oh. Ya pak, ada apa pak? Kita kan turun, ada apa pak? Lo kok kamu pakai mukena? Aku lagi mau sholat tadi pak. Oh yaudah ntar dulu deh, balik lagi. Oke. Soalnya sering kejadian. Ntar dulu apa ya, orang udah pakai mukena? Aku bilang kayak gitu. Jangan, itu namanya laisal birro bil idoi. Bukanlah suatu kebaikan mendirikan sholat kalau mengabaikan kebaikan yang lain. Karena apa, Mbak? Apalagi kalau kita masih belum menikah, kita harus taat sama orang tua kita, emak dan bapak kita. Itulah bidadari atau sayap malaikat kita. Begitu sudah saudara. Seperti itu. Baik, waktunya sudah habis. Mungkin Umi cukupkan sampai di sini. Itu 10 menit untuk apa ya? Tanya jawab apa untuk tutup doa? 10 menit buat tanya jawab masih. Tanya jawab lagi boleh. Terima kasih. Boleh, berarti 1 pertanyaan sebelum ditutup doa kali ya. Ada lagi yang mau nanya? Teman-teman? Ya yang mau nanya udah jelas tadi ya. Pokoknya kita sekarang jagain. Oh Mbak Iva nih. Siapa yang mau nanya? Panitia boleh nanya ya? Ya silakan sayang. Kalau tadi kan Ustazah lebih ke anak terhadap orang tua gitu. Sekarang kan kebetulan juga banyak ya ibu-ibu muda, ibu terhadap anak gitu. Kadang kita tuh ngejar target, di awal Ramadan kita bikin target. Pokoknya selama Ramadan ini tarawihnya lengkap gitu. Terus tahajudnya lengkap, witir lengkap, tilawah bisa 2 kali hatam misalnya Ramadan. Ternyata qadarullah kan kita punya anak gitu, dan anak juga ada hak terhadap kita. Betul, that's right. Nah ketika anak gitu, kita mau sholat nih, mau sholat tarawih misalnya ya, anaknya ternyata lapar, ya udah ikutin dulu. Setelah lapar ngantuk gitu, minta temenin tidur, kalau ketiduran gitu ya. Kayak gitu gimana Mi? Maksudnya menyiasati real life-nya ibu-ibu. Tetap kita bisa beribadah gitu lah intinya. Betul, memaksimalkan ibadah Ramadan karena memang tantangan banget ya jadi working mom itu. Mohon tipsnya ya Umi. Terima kasih sayang. Ada di surat 73 Cin. Di surat 73 dibilang gini. Surat Al-Muzammil ya. Jadi kan tadi gue kepengen nih sholat taraweh. Taraweh itu jam 7:30 ya kan, habis sholat isya kan. Tiba-tiba baru juga berwudu, baru juga pengen taraweh, anak minta makan. Ayo kita bikinin mungkin bubur anak ya. Udah tiba-tiba baru juga dia makan bubur atau dia pengen nyusu, akhirnya dia nyusu. Akhirnya kita ikutan dong tiduran. Karena dia nyusu misalnya. Seret ngantuk 8:30 tuh bocah tidur. Kita mau lepas, maaf. Ini kita ya, ternyata dia takut bangun kan, kadang suka gitu ya misalnya, atau apalah. Ada lama-lama kita ketiduran, bangunnya jam 10. Ya gue gak terawih itu tadi. Kan terawih itu atau saat malam kan ada 3 waktu Cin. Di awal waktu, di tengah malam, di akhir malam. Itu dalam surat 73. Allah udah bilang, mana 73 ya suratnya. Ayat terakhir Cin, coba dibaca, Kakak Rani yang baca. Allah tuh sangat maklum banget sama kita.
Nggak bisa di awal waktu, di tengah malam nanti. Nggak bisa tengah malam, nanti akhir malam. Coba dibaca saya. Muzammil 20 ya. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri atau sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Terus? Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Kerja. Dan Terus? orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita udah punya target. Kayak tadi mau sholat, mau ini, mau ini. Tapi kan di ujung ayat selalu Allah bilang apa? Wastaghfirullah, wastaghfirullah. Mohonlah ampun kepada Allah. Mohonlah ampun kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun. Jadi di sini dikatakan apa? Bahwasanya Allah sangat tahu di antara kalian yang pada sholat malam, entah tarawih, entah tahajud, atau apapun, ada yang sholat di adna min sulusil lail, ada di awal malam, atau di pertengahan malam, atau di 1/3 malam. Dan orang-orang sebagian di antara kalian yang mengikuti Nabi ada yang seperti itu. Karena kita tidak bisa menghitung hari-hari kita. Kadang kita bisa ngerjain, kadang-kadang tiba-tiba anak rewel, kadang-kadang tiba-tiba kayak macam-macam lah ya. Dan Allah yang bisa menghitung hari-harimu. Maka dari itu gitu kan, baca yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kalau kita sholat juga jangan yang panjang-panjang. Karena apa? Ntar anak mungkin rewel, ini udah lo gue baca pendek-pendek aja deh. Mungkin tadi ada target kepengen 1 hari 1 juz sehingga sebulan 30 juz. Ternyata baru udah hari gini harusnya 20 juz, ternyata gue baru 10 juz. Nggak apa-apa, kan yang kita kerjakan semua adalah ibadah. Apapun yang kita kerjakan adalah ibadah. Apa ibadah? Al ibadah kulun ya'malu kul amalin au qaulin au fi'lin yuhibullah. Suatu perkataan atau perbuatan yang Allah cintai. Nah kita ngurus anak juga ibadah. Jadi ibadah tuh jangan selalu ritual yang ada di otak kita. Ya sholat gua nggak dapet deh nih penuh. Ya gua nggak dapet target nih. Ya apa namanya apa tadi tuh odot misalnya gitu. Anak mulu nih ngerepotin, jangan gitu. Tapi kalau besok Allah ambil anaknya bingung. Kemarin belum nikah pengen nikah. Ya Allah aku pengen nikah biar aku dapat separuh agama. Udah nikah, udah dong belum punya anak. Rewel tante kita. Kamu nikah sekian tahun belum dapat anak, mana dong anaknya? Yang repot orang. Punyalah kita anak, udah punya anak 1, 2 ikan. Kok cuma 2 anaknya nambah dong? Emang dia ngasih makan? Anak udah gedean dikit, rewel tadi nyusu segala macam, pengen ini pengen itu, belum rewel ini. Kita ngomong ya Allah, kemarin waktu gue belum punya anak gue kayaknya ibadah gampang banget deh, bisa sholat ke masjid, bisa begini, bisa begitu. Sekarang punya anak rewel banget, nggak boleh begitu. Ibadah itu per episode. Ketika kita masih single, masih belum nikah, ya ibadahnya adalah dengan diri kita dan orang tua kita. Ketika kita dengan suami, tambahan lagi tingkatannya, kita orang tua dan suami. Ketika kita punya anak 4 derajat naik, kita suami, anak dan orang tua. Jadi jangan pernah bilang anak ngerepotin sembarangan. Kemarin gak punya anak, pengen punya anak, udah punya anak dibilang ngerepotin. Siapa tuh yang kayak begitu? Siapa? Jadi bengong. Jadi ketika masih sendirian nikmati kesendirian itu. Ketika nanti udah punya anak nikmati mengurus anak. Kenapa? Ibadah tidak hanya ritual. Ibadah tuh ada mahdoh, ada goiro mahdoh. Yang mahdoh sudah teratur baku. Puasa harus sekian, haji harus ke Mekah, zakat harus sekian, sholat harus 5 waktu dan ada waktunya. Tapi goiro mahdoh apa? Senyum. Ngurus anak itu juga sebenarnya mahdoh ya. Kalau anak gak diurusin siapa yang ngurusin coba? Emang lo mau diurusin sama tetangga sebelah? Tetangga sebelah udah itu janda lagi. Repot kan lo? Makanya. Jadi nikmati episode kehidupan kita. Jadi gimana tipsnya? Kita bilang sama Allah apapun, target apapun, ternyata Allah bilang ada di awal, di tengah, di akhir. Baca yang paling mudah. Karena gak semua orang bisa sama. Karena ada orang yang keluar mencari karunia Allah. Ada yang bekerja, ada yang sakit, ada yang bepergian di muka bumi, maka bacalah yang mudah. Artinya ketika sudah punya target udah Allah nilai ibadahnya. Tapi ketika belum bisa, ya Allah mohon ampun ya Allah, semoga amal ibadahku dengan anak diterima olehmu ya Allah, amin ya robbal alamin. Gitu, nikmati. Yang orang sendirian pengen ngelihat, pengen banget hidupnya seperti kita. Ih enaknya punya suami punya anak. Yang
yang udah nikah sama punya anak, enaknya lo sendirian bisa kemana-mana ya. Kemarin bagaimana sih Bu Rani menyikapi hal itu Bu Rani? Gimana? Belum punya anak. Gak, maksudnya dirimu ngelihat orang yang sudah punya suami dan anak, pengen nggak? Kadang Gue pengen deh berkeluarga kayak gitu-gitu kan? Kadang pengen, kadang enggak. Aduh repot kayaknya. Oh kan? Ada perasaan, ternyata nggak enak ya punya laki punya anak nggak bisa kemana-mana. Gue enakan sendiri. Ada juga kadang-kadang kenapa? Maaf kenapa jodoh belum menghampiri? Mungkin di mulut pengen jodoh, di hati bilang enggak, ntar gue repot lagi. Iya bener. Bener. Karena aku tuh punya temen dulu tuh ya. Jadi dia tuh di mulutnya bilangnya pengennya jodoh, tapi di hati pengennya umroh. Gue bilang lo mulut sama ini hati harus sinkron. Lo ngomong jodoh di mulut tapi di hati lo pengen umroh ya kan? Iya. Jadinya dapetnya yang mana? Ada umroh dulu. Pas udah umroh, pas dia balik, aku udah umroh Umi, udah sekarang minta yang benar, ini sama ini harus sama. Ya Allah aku pengen nikah, tapi dia tetap 75% di sini, 25 ragu-ragu. Nikah lah akhirnya dia. Benar, karena dia sudah mandiri, punya rumah, punya udur, punya semuanya kali ya. Dia nikah, tau gak dia ngomong apa? Pas udah punya mertua dong, dia ngomong gini. Jadi kadang-kadang antara mulut sama hati harus disamain dulu. Kalau mulut pengen nikah tapi di hati belum, gak bakalan datang tuh jodoh. Karena kita mungkin masih senang sendiri, masih kepengen jalan-jalan, masih gini, masih gitu kan. Nah kemudian si cewek tadi ngomong gini Cin, ini nyata banget. Mi katanya, ternyata kalau nikah kayak gitu ya kenapa? Dia, maaf nih, dia rada pelit kali ya, dia ngomong gini. Gue tuh waktu sendirian, gue tuh kalau belanja sehari 50.000 Mi. Ini sekarang punya mertua, segala lah datang tuh, orang tuanya suami aku, segala kakak-kakaknya. Kan aku males banget Pak, masa aku ngabisin sehari belanja 300.000. Bilang, ya iya itu namanya silaturahmi, Anis ayat 1. Ya tapi kan aku biasa 50.000. Wah, akhirnya maaf banget mungkin dia belum siap, dia bercerai. Apa dia bilang? Aku menikmati kesendirian aku enak. Gitu dia bilang. Terus anak sama siapa? Sama aku, biarin aja. Dia bilang gitu. Gak enak punya suami gitu kata dia. Nauzubillahimin. Jadi ada orang yang seperti itu. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Oke? Allah berikan kita yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Yes, betul. Kira itu aja Karani, udah habis waktunya. Siap. Aplaus dulu yuk buat Ustazah Lulung Manis. Terima kasih Ustazah. Mungkin Ustazah mau menutup dengan doa buat teman-teman yang di sini. Dipersilakan. Iya. Mau nge-save live. Dari tadi Ustazah live. Jadi kalau mau nonton ulang buka Instagram Ustazah. Tahu aja. Baik teman-teman sahabat dakwahku, marilah kita sama-sama berdoa. Umi juga masih terus belajar untuk jadi orang yang baik, masih terus belajar. Tanya deh tuh ya sama teman-teman Umi di sini, ada Ibu Titi Umaya, ada Ibu Rosa, ada anakku tuh ya. Yang paling bontot itu anakku lagi ngikut namanya Umar Hanifah. Tolong doain ya, lagi nyusun skripsi. Biar skripsinya lancar ya, biar kayak kakak-kakak di sini pinter-pinter, soleha-soleha, udah pada kerja ya. Ini kita kerja yang pertama di samping memang kita nyari cuan ya, nyari pengalaman dan memanfaatkan ilmu gitu niatnya ya. Baik, bibarokatil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, lakal hamdu ya Allah ya ma'bud ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami juga dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka, rahmatilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka selalu mendidik kami sejak kecil. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan hidup kami sendirian tanpa pasangan kami, tanpa jodoh kami. Berikanlah jodoh kepada kami ya Allah. Jangan kau biarkan hidup kami sendirian ya Allah. Berikanlah kami pasangan ya Allah. Sungguh engkaulah sebaik-baik ahli waris kepada kami ya Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, turunkanlah kebaikan-kebaikan yang banyak untuk kami. Sungguh kami sangat berhajat kepadamu ya Allah.
Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi semoga kita tetap bisa menjaga Lailatul Qadar mulai malam ini dan seterusnya. Semoga teman-teman semua mendapatkan apa yang dicita-citakan. Ikan kakap ikan patin, mohon maaf lahir batin. Anak itik main di sawah, bila topik wal hidayah. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Ini mau ada pemberian. Oh iya, mantap. Itu teman-teman udah pada pegang ya masing-masing. Ini mau diberikan oleh Mbak Pipit. Oke, kepada Mbak Pipit dipersilahkan. Di depan boleh Ustazah, nanti biar sama Sis Ari. Jangan pada pulang dulu, masih ada games. Kita masih mau main games, masih ada hadiah. Foto dulu ya Ustazah. Biar dingin. Terima kasih. Makasih ya Ustazah. Iya nanti sama Mbak Pipit boleh. Nggak apa-apa. Kita mau main games. Ustazah mau di sini atau mau tetap di sini? Apa mau ke ruangan? Oh ya udah boleh. Maksudnya dadah sama teman-teman audiens. Nah kita masih mau main games. Gamesnya terbagi menjadi 2 kelompok. Kita butuh ada 4 orang. Di mana 4 orang itu akan menjadi 1 kelompok. Jadi 1 kelompok isi 2 orang, 2 kelompok gitu. Sekarang cepet-cepetan yang angkat tangan maju ke depan. Loh pada pulang. Gimana? Oh ya, buat yang live IG udahan dulu ya. Dadah, terima kasih. 1 kelompok. 1 kelompok lagi. Dah 2 tuh yang di belakang.